Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlan Asmarati dari KSKPS BKN Banjarnegara Cabang Penanggalan. Teman-teman BKN Banjarnegara yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki, mengelayangkan tangan, dan menggerakkan badan setiap harinya untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman BTN Banjarnegara semua yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita mengerti bahwa ibadah puasa memiliki banyak fadilah hikmah dan keutamaan. Puasa bisa menjernihkan hati, membersihkan pikiran, menjaga diri dari perbuatan kemaksiatan, bahkan ada segudang manfaat dalam bidang kesehatan. Khusus pada kesempatan ini, sedikit saya akan berbicara tentang 3 amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Berikut 3 amalan yang tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat, yaitu 1. Sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu doa anak saleh. Rasulullah SAW pernah menyebutkan 3 amalan yang termasuk amal jariah dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Apabila manusia itu meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Amal jariah adalah bagian dari ajaran Islam yang mendorong umat Islam untuk berbuat baik dengan ikhlas dan berinvestasi dalam perbuatan baik yang berkelanjutan, sehingga dapat meraih pahala yang tidak berhenti bahkan setelah meninggal dunia. Amalan yang tidak akan pernah terputus yaitu yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia, selama sedekah jariah itu dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun contoh sedekah jariah yaitu diantaranya 1. Membangun tempat ibadah atau masjid, yaitu tempat belajar agama Islam. Yang kedua yaitu mewakafkan tanah atau kitab suci Al-Quran untuk kepentingan umat Islam. Yang ketiga yaitu membuat sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu membuat tempat persinggahan bagi musafir. Yang kelima yaitu menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta dan benda, tetapi juga dapat bisa berbentuk tenaga atau perbuatan sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang. Allah SWT pasti akan memberikan pahala baginya asalkan dilakukan dengan ikhlas. 2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Ilmu yang bermanfaat juga akan membuat derajat seseorang dapat diangkat oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah SWT berfirman, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Adapun ciri-ciri ilmu yang bermanfaat yaitu yang pertama, mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Yang kedua, menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, membuat seseorang tunduk dan patuh terhadap Allah SWT.
Yang ketiga, membuat seseorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu membuat seseorang bersifat qanaah. Yang kelima yaitu menyadarkan seseorang akan kekurangannya. Yang ketiga yaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh yaitu tidak akan terputus pahalanya, bahkan setelah seorang yang didoakan tersebut telah meninggal dunia. Anak soleh adalah anak yang selalu berbakti, mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju dalam suatu hal kemaksiatan, serta selalu mendoakan kepada orang tuanya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.